Selamat datang di podcast Berliterasi. Berliterasi adalah salah satu wadah psikoedukasi yang dihandle oleh para penggiat ilmu psikologi dan psikolog. Ini tim kami. Saya Rahma Rizky Alfika. Saya Green Rai Prihandini. Ada saya, Femita. Ada saya, Ame. Ada saya, Zamzam. Ada Veronica Kristiani. Ada Kusuma Sari. Ada saya, Linda. Salam literasi. Berliterasi bersama Berliterasi. Mari tingkatkan literasi psikologi. Selamat mendengarkan. Di Instagram. Nah, sebenarnya visinya itu sebagai wadah literasi berbasis psikologi yang semoga bermanfaat untuk orang banyak. Hal yang kita lakukan dengan memberikan informasi berupa psikoedukasi, membahas mengenai isu-isu psikologi dari sudut pandang peminatan kita masing-masing yang tergabung dalam literasi. Semoga dengan ini sih kita dapat mencapai literasi psikologi. Nah, orang-orang yang tergabung dalam berliterasi ini memiliki latar belakang keilmuan kemagisteran psikologi dengan beragam peminatan. Ada yang dari psikologi industri organisasi, ada yang dari psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi perkembangan, dan psikologi terapan anak usia dini. Oke, saya mau jelasin dulu. Ini judul kita adalah kesedihan ketika tidak bisa pulang kampung karena ada wabah COVID-19 gitu kan ya. Nah, saya mau jelasin dulu sebetulnya kesedihan itu apa sih gitu kan. Nah, kesedihan itu sebetulnya kalau kita lihat dari teorinya Ekman, itu kan adalah suatu kondisi yang terjadi akibat atau ketika ada keinginan kita yang nggak sesuai, atau juga bisa kehilangan orang lain, atau hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu sebetulnya kesedihan. Nah, kesedihan itu memang perlu nggak? Perlu, karena dia kan alarm. Dia tuh kayak dia kan emosi yang memang membuat alarm supaya ternyata ada satu hal yang membuat kita nggak nyaman. Coba aja bayangin kalau nggak ada kesedihan, kan lebih repot kan? Kalau misalnya kita misalnya ada kita datang ke teman yang lagi sakit, terus kita nggak punya kesedihan, kan repot kan? Masa teman sakit kita malah senyum-senyum aja gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi kesedihan itu sebetulnya nggak salah gitu kan? Cuman kalau kesedihan itu terjadi sampai terus-menerus, nah itulah yang nanti bisa mengakibatkan yang terjadi namanya depresi. Itu bedanya di situ sih. Bedanya di situ. Jadi kesedihan, kalau kesedihan itu memang ada satu objek yang membuat kita sedih karena memang ada satu informasi atau satu hal yang membuat kita nggak nyaman gitu. Atau misalnya ada satu hal yang kayaknya nggak tercapai sehingga kita sedih. Tetapi kalau kesedihan itu terjadi 1-2 minggu berturut-turut, plus ditambah ada gejala-gejala seperti misalnya ada perasaan tertekan, kemudian ada perasaan dia tuh sampai nggak senang mau ngapa-ngapain, punya perasaan senang hasrat untuk ngapa-ngapain itu dia nggak suka. Nah, itu yang bisa nanti dimasukkan di dalam kategori depresi. Jadi MDD, Major Depressive Disorder. Kalau kita lihat dari DSM-5 ya, kalau itu kayak kitabnya orang psikologi lah gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi yang namanya kesedihan? Nah, kesedihan itu bisa terjadi karena bisa terjadi kita memikirkan hal-hal yang nggak menyenangkan. Kadang-kala bisa terjadi nggak ada kejadiannya pada saat itu. Misalnya nggak ada kejadian. Cuman kalau ini kan kita topiknya adalah kesedihan pada saat nggak bisa pulang kampung ya. Oke, misalnya sedih, oh ya udah sedih, tapi kalau misalnya dilihat, oh ya sebetulnya kalau saya nggak pulang juga nggak apa-apa, kan di sini juga mungkin ada aktivitas. Nah, tapi ketika dia memikirkan satu hal yang membuat dia menjadi sedih, misalnya, aduh nanti orang tua saya gimana ya, misalnya, aduh saya jadi nggak bisa kumpul sama keluarga, aduh saya kesepian yang di sini. Nah, itu kan ada satu pikiran-pikiran yang menghantui kan, sehingga itulah yang membuat menjadi kita sedih banget. Padahal kalau misalnya tidak ada pemikiran-pemikiran itu bisa terjadi ya perasaannya biasa-biasa saja kan, semua itu kan sebetulnya netral ya. Satu kejadian itu sebenarnya netral, tergantung kita meresponnya seperti apa. Bisa terjadi tidak ada kejadiannya tapi
kita memutar film tentang kesedihan gitu kan, memutar film tentang kesedihan, ya akhirnya kita jadi sedih. Misalnya nih, Mbak Zamzam suka nggak nonton drakor? Ya, ketahuan Saya deh. nonton drakor. Iya loh. Kemarin-kemarin sih juga nonton drakor. Padahal kita juga nggak mengalami itu kan, kita nggak mengalami itu, tapi kita melihat itu. Ketika kita melihat itu dan ada hal yang membuat sedih gitu kan, nah kita ikut nangis. Padahal kita nggak merasakan juga dan nggak mengalami itu. Jadi artinya kesedihan itu belum tentu loh terjadi pada kita karena satu kejadian yang menimpa kita, tapi bisa terjadi adanya pikiran atau misalnya satu informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, atau satu informasi yang masuk yang kita dengar, atau satu informasi yang kita rasakan, akhirnya timbullah yang namanya kesedihan itu. Nah, jadi sebetulnya kesedihan itu bisa kita kontrol kan, artinya begitu kan? Artinya kalau misalnya ada satu hal yang memang sebetulnya belum tentu kita rasakan atau kita alami, berarti kita bisa kontrol itu kan, semuanya kan adalah di dalam diri kita kan. Gitu. Jadi kesedihan seperti itu. Jadi begitu juga kalau misalnya nggak bisa pulang kampung, gitu kan? Oke, berarti kan ada hal-hal sebetulnya yang bisa kita lakukan kan? Ada hal-hal misalnya tadi, oh ya berarti kalau misalnya sudah punya keluarga ya berarti ini adalah waktu saya untuk bisa fokus pada ke keluarga inti saya. Yang biasanya saya harus nyiapin makanan banyak banget gitu ya. Tapi ya udahlah, mungkin kali ini saya bisa lebih santai. Atau misalnya saya bisa lebih kusuk dalam menjalankan ibadah bersama keluarga saya gitu kan, keluarga inti. Atau misalnya kalau sendiri, misalnya anak kos gitu ya, ya udah ini mungkin waktu saya untuk introspeksi diri saya di bulan Ramadan dan di Lebaran kali ini, ya ini adalah salah satu momen untuk saya untuk introspeksi yang mungkin di Ramadan dan Lebaran tahun-tahun berikutnya saya nggak akan mengalami itu dan saya tidak bisa melakukan ini. Bisa jadi kan begitu kan, berarti kan ini adalah satu momen yang mungkin tidak akan terulang lagi, maka nikmati aja gitu. Seperti itu sih gambarannya, Mbak. Gitu. Artinya Mbak Zamzam sendiri merasakan ini gitu nggak? artinya tergantung juga dari bagaimana kita mempersepsikan. Kenapa? Gitu. Iya, iya, betul. Artinya bisa jadi tergantung bagaimana kita mempersepsikan satu peristiwa atau satu kejadian itu. Kalau misalnya kejadian itu kita persepsikannya berat, atau kita tidak bisa mengambil satu kegiatan yang di luar itu gitu kan, ya kita jadinya sedih berkepanjangan. Misalnya di rumah berapa hari atau seminggu lah ya, seminggu kan biasanya WFH atau kadang-kadang ke kantor ya, cuman di rumah pada saat di Lebaran, terus ya kita benar-benar sedih dan meratapi nasib gitu kan. Tapi bisa juga pada saat Lebaran itu, ya itu tadi yang saya bilang, ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Oh ini mungkin berbeda, tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Nah, dan kalau misalnya memang nggak bisa pulang kamu kan masih ada video call ya, untung ada teknologi kan. Sekarang kan sebenarnya kita dibantu oleh teknologi kan. Jadi teknologi itu sebetulnya bisa membantu kita untuk ya jadi nggak sedih-sedih amat lah kan, kita masih bisa video call, bisa zoom-zooman gitu kan. Gitu. Oke. Artinya kalau yang tadi sempat disinggung sama Mbak Kristi juga, artinya sebenarnya kesedihan yang berlebihan itu juga bisa menimbulkan depresi, dan itu yang sebenarnya kita perlu hindari ya Mbak ya? Ya, artinya sih ya bukan masalah menghindarinya, artinya kita yang mau memilih. Kalau kita memilih ya, maksudnya kan semua itu kan kita memilih responnya. Kalau kita mau berlarut-larut ya silahkan, tapi buat apa gitu kan? Atau kalau misalnya kita mau nggak sedih pun ya bisa juga kita pilih. Tapi yang penting kan di sini kan bukan masalah kita mau atau kita misalnya kita jadi depresi atau enggak, atau kita kan sebenarnya masalahnya adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup di tengah kondisi ini, wabah COVID-19 yang memang di luar kontrol kita kan. Ini kan betul-betul di luar kontrol kita. Kalau kita memilih yang memberdayakan, tentunya kan kita akan lebih enak hidupnya. Walaupun kondisi ini nggak nyaman, tapi kita bisa membuat nyaman. Tapi kalau kita memilih yang satunya, udahlah kita meratapi nasib, sedih dan sebagainya, ya yang akan susah dan terluka itu kan adalah diri kita sendiri.
gitu kan. Nah sebetulnya ini kita tinggal mau memilih yang mana, memilih yang memberdayakan atau memilih yang tidak memberdayakan, tapi intinya nanti semua kan kita yang menjalani gitu, ya kan? Oke, Oke. ada lagi Nah, Mbak Zamri? Mbak, misalnya nih ada teman Mm-mm. yang merasa sedih, kemudian curhat ke kita, misalnya karena sedihnya Mm-mm. karena tidak bisa pulang kampung, tidak bisa melihat keluarga di kampung halaman, padahal misalnya sebelum-sebelumnya belum pernah pulang, terus tahun ini kejadiannya ada pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Mm-mm. baiknya kita merespon teman kita atau adakah yang bisa kita bantu untuk mengurangi rasa kesedihan itu, Mbak? Oke. Nah, sebetulnya kan kita perlu tahu dulu ya kesedihan temennya itu karena apa. Kadangkala orang itu belum tentu butuh solusi. Kadangkala mereka Oh, hanya butuh didengarkan, gitu kan? Tapi perlu tahu juga kesedihannya itu karena apa? Kesedihannya karena misalnya nggak bisa nengok orang tua, atau kesedihannya karena kesepian, atau apa. Nah, itu yang perlu kita gali dulu. Atau kalau misalnya memang dia mau cerita gitu kan. Tapi bisa juga kebutuhannya dia apa, tujuannya dia apa sih mau bercerita. Kadang-kadang kan kita udah nyerocos nih ya, panjang kali lebarnya, kamu gini aja, gini-gini. Enggak, aku nggak mau butuh itu kok gitu, ternyata malah kesel gitu kan. Nah jadi bisa jadi dia hanya butuh didengerin aja, didengarkan. Terus nanti kalau sampai dia nanya apa sih yang harus dilakukan, nah mungkin kita boleh tuh kasih solusinya seperti apa. Tapi kalau dia nggak butuh dikasih solusi, ya ngapain juga kita capek-capek ngasih solusi gitu kan, yang ada malah dia kesel kan. Kita dikasih solusi terus, ngapain sih kamu ngasih solusi kayak gitu, maksud saya tuh bukan begitu gitu kan. Maksudnya saya nggak butuh itu. Dia cuma butuh ada temen nih, cuma butuh mau didengerin doang gitu kan. Nah itu sih satu step ya, coba kita tanya dulu nih. Oke, kamu kesedihannya apa sih? Kenapa sih? Nah, terus kamu pengennya saya tuh ada buat kamu tuh apa? Enggak, aku pengen butuh didengerin. Oke lah, aku dengerin gitu kan. Tapi kalau misalnya aku mau butuh pendapat nih, pendapatnya seperti apa sih? Kalau aku tuh merasa begini, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sampai sedih, ada beberapa tahapan sih yang memang bisa kita bantu kalau misalnya dia memang butuh bantuan ya. Pertama, dia kan memang harus menyadari dulu tadi kesedihannya karena apa. Kalau sudah dari kesedihannya itu, dia menerima emosinya dulu. Jadi dia menerima emosi kesedihannya dulu. Misalnya, eh, iya memang saya sedih. Atau mungkin ada perasaan marah, mungkin bisa jadi bukan sedih aja, tapi ada perasaan marah. Atau ada perasaan kesel, ada perasaan putus asa. Nah kan kita nggak tahu kan, nah itu yang dia harus mengenali dulu, mengenali emosinya, dan kemudian menerima emosinya itu. Mengenali dan menerima emosinya. Nah kalau dia sudah mengenali dan menerima emosinya, dia baru bisa berpikir nih tenang. Oke, saya punya emosi ini, iya, saya sedihnya karena saya ternyata karena kesepian nih. Oke, kalau kamu kesepian, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan supaya nggak kesepian gitu kan? Jadi kan solusinya tergantung Iya. tergantung dari apa yang dia rasakan, bukannya solusinya terus oh ya udah kamu gitu aja, itu kan solusi saya, itu kan karena saya, tapi kan bukan karena dia kan. Nah makanya kita memang harus benar-benar tahu apa sih permasalahan orang itu, apa permasalahan teman kita itu. Jangan sampai juga sebelum dia tahu emosinya kita udah kamu sabar aja, udah kamu tenang aja. Itu orang tuh kadang gitu kan, kadang Benar. ya kan. Iya. Nah, misalnya nih kadang orang baru dia ngomong udahlah tenang aja lah, sabar aja lah, emang semuanya juga begitu, padahal dia nggak butuh ditenang-tenangin, dia nggak butuh disabar-sabarin gitu kan. Nah Iya, benar hati-hati banget. kadang. Iya, jadi bisa jadi butuh didengerin, butuh didengarkan, kemudian diklarifikasi juga emosi. Iya ya, ternyata saya sedih karena saya tuh ya udah tadi kesepian. Karena di sini kan biasanya kan kalau di kampung kan saya ketemu sama orang tua, terus ada tetangga-tetangga, ada saudara-saudara, kayaknya rame. Tapi Lebaran kali ini saya cuma bisa di sini, atau saya kayak kalau memang anak kos ya cuma bisa di kos gitu kan. Ya rasanya sedih, sepi gitu kan. Terus kayaknya nggak ada temennya yang bisa diajak sholat id juga sendiri gitu kan, sekarang kan nggak boleh ke masjid juga. Iya.
Nah, itu jadi apa sih sebetulnya yang mendasari itu? Nah, kalau misalnya memang masalahnya kesedihan, berarti kan solusinya adalah dia harus atau kesepian tadi ya, dia harus keluar dari yang namanya kesepian. Keluar dari kesepian bagaimana? Misalnya dia melakukan aktivitas yang dia sukain dong, misalnya kalau dia di kos ya mungkin dia bisa masak, ya udah dia masak, atau dia melakukan ibadah itu gitu kan. Atau misalnya kalau dia kangen nggak bisa ketemu keluarga, ya bisa kan video call, bisa pakai Zoom gitu kan. Ya itu banyak lah pilihan aktivitasnya, tapi yang paling penting adalah mengenali dulu. Nah, kadang-kadang kan orang kan sedih ya, pokoknya sedih tapi nggak tahu lah kenapa sedihnya. Nah itu yang kadang-kala kita perlu bantu supaya dia paham sedihnya itu karena apa. Bukan hanya dia sekedar sedih aja tapi dia nggak tahu gitu kan, tapi dia nggak tahu apa kesedihannya. Nah, jadi kita betul-betul harus paham bahwa mengajari untuk paham kesedihannya itu karena apa. Nah, untuk membantu ya tentunya ya tadi harus memahami itu, dan itu kita harus tanyakan ke dia kenapa dia sedihnya. Jadi untuk membantunya sih sebetulnya seperti itu. Jadi balik lagi ke dianya, bukan dari kita tapi ke dianya. Gitu ya, teman kita itu. Wah, mantap banget penjelasannya Mbak Kristi. Mungkin sebelum kita lanjut, siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bacain terus nanti bisa dibantu jelasin sama Mbak Kristi. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya ya. Kalau ada yang mau tanya silakan di chat. Oke. Mungkin Mbak Zamzam, kalau sekarang Mbak Zamzam perasaannya gimana? Gak sedih kan? Bisa kumpul sama keluarga kan? Iya, kebetulan udah balik beberapa bulan yang lalu. Jadinya sekarang bisa bareng-bareng sama keluarga di sini. Tapi sedihnya sih karena ada adik yang kebetulan dia lagi kerja dan dia nggak bisa balik. Jadi kesedihannya bukan karena sayanya yang nggak bisa pulang, tapi ada anggota keluarga lain yang tidak bisa berkumpul bersama gitu. Tapi perasaan anggota keluarga lain itu bagaimana? Kadang tuh lebih besar rasa khawatir untuk pulang dibandingkan melepas rindu. Gimana ya? Untuk daripada iya. Di tengah masa pandemik ini kan rasa cemas, khawatir bisa jauh lebih besar dibandingkan daripada kita melepas rindu atau misalnya untuk supaya nggak sedih karena nggak bisa pulang. Tapi rasa cemas itu jauh lebih besar, jadi lebih baik tidak pulang gitu. Iya. Itu sebetulnya kan risikonya kan kalau pulang kan, sebetulnya kan ada beberapa hal yang memang kita nggak pulang, misalnya pada saat lebaran itu kenapa? Karena kalau misalnya pulang pertama bisa jadi khawatir karena bisa takutnya tertular atau apa, mungkin kan namanya juga kadang-kadang kan kemarin kan lihat kan yang di Terminal 2 bandara itu kan sampai disuruh gitu kan. Iya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kan nggak tahu kita itu kayak karier atau misalnya kita kena atau enggak, kan kita nggak tahu kan, kadang-kadang kita kan nggak ngetes. Bisa jadi ketika pulang malah kita itu pembawa dan akhirnya malah merugikan keluarga di kampung. Nah itu kan bisa jadi seperti itu kan. Makanya sebetulnya banyak risiko-risikonya yang kalau misalnya pada saat lebaran pulang bisa terjadi kita yang membawa satu masalah gitu kan. Kita jadinya mendapat masalah dari situ gitu kan. Ya kan, jadi dua belah pihak gitu kan. Nah, belum lagi pada saat kan sekarang ada larangan mudik, belum lagi pada saat di sana pun juga punya aturan kan, di kampung tertentu itu kan juga ada aturan. Dan kalau misalnya pulang, misalnya berhasil pulang, ya bisa jadi ada aturan yang harus dikarantina dulu 14 hari gitu kan. Nah, siap nggak nanti ketika kembali lagi bisa terjadi lingkungan di situ juga mewajibkan untuk karantina dulu 14 hari. Nah, kayak gitu-gitu kan. Itu kan banyak
risiko-risiko yang memang perlu dipikirkan, bukan hanya dari kita aja karena kesedihan nggak bisa pulang kampung, tapi kita lihat juga di sekeliling kita atau di sekitar kita tuh ada efeknya nggak sih, baik buat kita sendiri maupun buat keluarga kita gitu kan, seperti itu kan. Nah, Iya, jadi ya banyak hal lah yang harus kita pikirkan, bukan hanya kesedihan itu sendiri, tapi mungkin benar juga ada kekhawatiran tertular ataupun menularkan gitu kan. Gitu iya Mbak Mbak. Sam-Sam. Bahkan Nah, di beberapa daerah juga apa ya, ada aturan misalnya nggak memperbolehkan misalnya orang dari untuk masuk ke daerah tersebut. Jadi disuruh balik ke daerahnya itu kan juga bakal jadi menambah sudah pulang terus akhirnya dapat penolakan nggak bisa masuk ke daerah tertentu karena memang aturannya tidak memperbolehkan pendatang untuk menjaga di dalam tetap tetap jadinya tetap aman gitu ya. tetap Iya, aman, iya iya. sih memang seperti itu. Iya. Jadi ya itu dia sebetulnya kan di beberapa daerah itu kan memang sudah ada aturannya kan. Aturannya baik di kalau misalnya dikunjungi ya berarti kan harus ada protokolnya nih 14 hari maupun kalau misalnya sampai kembalinya kan juga ada protokolnya kan ya. Tergantung juga sih daerahnya, ada yang ketat, ada yang nggak ketat. Cuman kembali lagi sebetulnya ini kan bukan masalah boleh atau tidak boleh. Kembali lagi sebetulnya ini kan masalah kesadaran kita ya, kesadaran kita sebagai umat manusia di tengah wabah COVID-19 ini, bagaimana kita memaknai bahwa jangan sampai kita merugikan orang lain. Memang betul, misalnya ada orang tua, kok nggak ngunjungin orang tua ya, seperti apa sih kok? Kayak saya tuh di Cibubur, saya nggak ngunjungin orang tua saya, padahal orang tua saya juga sakit. Tapi bukan maksudnya saya nggak mau mengunjungi, tapi bisa terjadi ketika saya mengunjungi, saya juga nggak tahu saya bisa membawa atau misalnya orang tua saya lagi sakit, ya bisa juga membawa ke saya gitu kan. Nah, bisa jadi begitu dua timbal balik lah. Artinya jangan sampai kita merugikan orang lain gitu kan. Jadi kita kalau pada saat situasi seperti ini sebaiknya menjaga diri masing-masing dulu lah. Kan masih bisa video call, masih bisa pakai Zoom atau apapun teknologi kan udah banyak kan. Jadi menjaga diri kita masing-masing lebih seperti itu sih. Jadi kalaupun memang ada kesedihan, ya berarti kan harus diselesaikan kesedihannya itu karena apa sih gitu kan. Nah, seperti itu sih. Memang teman saya juga ada, aduh sedih banget, apalagi yang memang kerja, ada kan teman saya yang kerja tapi jauh dari keluarga, jadi misalnya dia kerja di Jakarta tapi keluarganya ada di kampung dan anaknya juga ada di kampung, ya itu sedih banget gitu kan, sedih banget nggak bisa pulang. Tapi kembali lagi dia punya tanggung jawab di kantor gitu kan, dan dia juga punya tanggung jawab di rumah. Nah kalau misalnya dia di rumah kemudian malah menularkan ke seluruh keluarganya, itu kan bahaya juga. Dan ketika dia kembali di kantor pun juga kan ada aturannya, ada aturan misalnya ketika dia sudah dari kampungnya, dia harus kalau mau kantor tuh harus 14 hari jadi di karantina kembali. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu sebetulnya sih sudah lebih pada kesadaran kita ya. Kalau misalnya masih banyak orang yang bergerombol atau misalnya mudik pulang kampung, itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Dia aware nggak sih? Dia sadar nggak sih? Dia benar-benar memikirkan orang lain nggak sih? Bukan hanya dirinya sendiri gitu kan. Kalaupun memang kesedihan, ya kita perlu mengelola, bukannya menghilangkan sih ya. Kalau saya bilang kesedihan itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikelola supaya kesedihan itu tidak berlarut-larut dan tidak merusak dirinya gitu kan. Oke. Kita jawab pertanyaan dulu ya Mbak Chandra. Iya. Ini dari Mbak Rahma, pertanyaannya bagaimana jika kesedihan itu diikuti dengan perasaan menyalahkan keadaan seperti kenapa sih harus ada pandemi? Gimana tuh Mbak? Oke. Nah, ini kan sebetulnya kalau saya bilang kalau kesedihan itu diikuti dengan perasaan menyalahkan, berarti kalau saya bilang ini satu hal yang dia ngerasa putus asa dong, dia nggak bisa melakukan apapun. Padahal di setiap situasi itu kita bisa melakukan apapun, kita bisa melihat dari sudut pandang manapun gitu kan. Nah kalau sampai kenapa sih wabah corona saya jadi nggak bisa begini nih gitu kan? Ya artinya kan semua hal kan nggak mungkin kita bisa kontrol gitu kan. Di sini kan kita hidup
dalam satu hal yang luas dan bervariasi pasti ada plus dan minusnya gitu kan. Ketika ada wabah ini ada kekurangannya, tapi pasti saya yakin juga pasti ada satu hal yang bisa kita petik, kita ambil hikmahnya dalam situasi seperti ini yang tadi saya bilang. Misalnya nih, saya yang nggak pernah jarang masak, tiba-tiba pada saat wabah corona ini ya udah saya belajar masak, kita kan belajar bikin kue dan sebagainya kayak gitulah. Itu hal-hal kecil gitu kan. Atau yang biasanya kadangkala kita mau pakai aplikasi Zoom kemarin-kemarin itu kan udahlah susah gitu segala macam, bukan susah sih tapi kayaknya kita nggak mau nyoba gitu kan. Tapi sekarang ini karena memang kita nggak bisa melakukan untuk bertemu, ya kita wajib, kita harus bisa, kita belajar tentang teknologi segala macam. Dan kalau saya pikir sih ini waktu kita jadi lebih banyak hal yang bisa dipelajari dalam situasi seperti ini. Jadi sebetulnya kalau sampai orang mengeluh ya berarti dia tidak bisa memanfaatkan situasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kenapa sih ada begini, berarti dia nggak bisa memanfaatkan situasi dan tidak bisa mengambil tanggung jawab terhadap dirinya gitu kan. Kan kita ini sebetulnya apapun kondisinya, kita harus bisa ambil alih dalam situasi apapun. Kita harus ambil tanggung jawab kita terhadap dalam situasi apapun. Kalau misalnya sampai ada corona, oke, sekarang keadaannya begini kan, pola pikirnya gini ya. Kalau keadaannya begini, apa sih yang bisa saya lakukan dalam situasi seperti ini? Bukannya meratapi, aduh kenapa sih ada kondisi kayak begini, aduh saya jadi sedih deh, saya nggak bisa begini. Nah itu orang punya paradigma lama. Nanti kita bisa kapan-kapan membahas yang namanya fixed mindset sama growth mindset ya. Menarik. Nah, jadi fixed mindset itu kan kita perlu mengupayakan sesuatu. Jadi semua itu bukan hanya pemberian terus kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, jadi kalau fixed mindset itu ya udahlah emang takdir saya, ya udahlah emang saya begini. Tapi kalau growth mindset, ketika ada hal semacam ini, terus apa yang saya perlu lakukan, apa usaha saya gitu. Nanti kita besok kita bisa bahas seperti itu ya. Nah, jadi artinya itulah yang ambil tanggung jawab dalam semua situasi. Saya punya teman, tahu nggak, dalam situasi seperti ini justru bisnisnya itu malah meningkat karena ketika dia bekerja kan bekerja itu kan habisnya waktunya kadang-kadang kita di jalan bisa sampai 2 jam. Terus kemudian pulangnya juga 2 jam misalnya gitu ya biasanya kayak rumah saya yang Jakarta Coret gitu kan juga jauh-jauh gitu kan ya kalau misalnya untuk perjalanan kan ya. Nah di tengah wabah COVID-19 ini, selain dia WFH, dia juga ternyata bisa memanfaatkan situasi ini. Jadi dia jadi reseller frozen food segala macam. Dan kemudian pada saat di wabah COVID-19 ini ternyata penghasilannya lebih tinggi dibandingkan dalam kasus biasa, gitu kan. Nah, artinya kan sebetulnya kalau orang bisa memanfaatkan situasi, sebetulnya tidak ada yang perlu disesali dalam setiap situasi kan. Nah, tergantung bagaimana dia bisa memaknai satu situasi itu dan bisa mengambil tanggung jawab terhadap situasi itu dan bisa take action di dalam situasi itu, gitu kan. Jadi ya karena di dalam setiap situasi kalau menurut saya pasti ada plus dan minusnya. Misalnya saya bisa pulang kampung, tapi di sana pun juga saya perasaannya nggak nyaman ya kan, rasanya nggak nyaman. Aduh nanti kalau balik gimana ya, aduh kantor saya gimana nih nanti kalau saya balik, nah, pasti ada nggak nyaman juga. Nah ketika saya di sini nggak bisa pulang kampung, ya saya juga rindu sama keluarga misalnya gitu ya, rindu sama keluarga. Ya tapi mungkin saya kalau nanti kembali ke kantor lagi ya aman-aman aja gitu kan. Nah kayak gitu, jadi setiap situasi itu kan ada plus dan minusnya. Tergantung kita mau melihatnya dari sudut pandang mana, dan ketika kita tidak bisa mengontrol satu keadaan ini, berarti yang kita kontrol harus diri kita. Ya enggak? Ya kan, kita nggak bisa mengontrol nih keadaan ini. COVID-19 siapa sih, juga bukan buatan manusia juga, buatan Tuhan gitu kan. Nah kita nggak bisa mengontrol juga gitu kan. Ya sudahlah, suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, yang kita kontrol adalah diri kita. Gitu. Itu kan ya Mbak Zamzam ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Sampai di batas apa kesedihan itu bisa dianggap wajar dan atau malah sudah butuh bantuan profesional? Oke. Sebetulnya kalau tadi saya bilang, kalau kesedihan itu ada satu objeknya dan kemudian ketika dia sedih
dia bisa menerima kesedihan itu, jadi bisa mengenali dulu tadi yang saya bilang yang di awal ya, bisa mengenali kesedihan itu, kemudian dia bisa memaknai satu kesedihan itu, dan kemudian setelahnya dia bisa ambil alih atau ambil tanggung jawab, kemudian take action. Oke lah, kalau begitu saya harusnya begini aja gitu kan ya. Atau misalnya kalau tadi saya nggak bisa pulang kampung, ya udahlah kalau begitu saya di sini, ya sudahlah saya video call aja dengan keluarga saya melakukan sesuatu yang bermanfaat lah di sini, saya bisa menimba ilmu lah, membaca ilmu lah, atau saya masak lah, terus saya mempelajari pengetahuan baru, saya bikin masker lah, apa segala macam lah, dia melakukan kegiatan. Artinya itu dia bisa menangani dan dia tidak butuh bantuan profesional karena dirinya bisa menangani gitu kan. Tapi kalau pertanyaan Mbak Rahma ini, kalau misalnya sampai orang itu sampai dia tidak berdaya guna sehingga mengganggu fungsi hidup sehari-hari, nah itu yang butuh bantuan profesional. Artinya dia sedih, akhirnya dia menangis berhari-hari, terus matanya bengkak, terus dia nggak ngapa-ngapain, bahkan di kamar terus gitu ya, tapi dia nggak bisa menguasai dirinya, dia kan kangen banget sama orang tuanya mungkin gitu ya, atau sama keluarganya, dan kemudian dia tidak bisa mengatasi dirinya dan mengganggu fungsi hidupnya sehari-hari, jadi kegiatan sehari-hari itu memang terganggu. Nah itulah yang butuh bantuan profesional. Beberapa minggu yang lalu saya juga konseling online nih, ada konseling online itu ada satu klien yang sampai dia merasa cemas. Ini sih bukan masalah pulang kampung ya, dia rumahnya di dekat-dekat maksudnya di Jakarta, tapi dia sampai ketakutan dengan wabah COVID-19 ini sehingga dia sampai kecemasannya tuh berlebih gitu loh. Jadi kecemasan, aduh nanti kalau saya tertular gimana, aduh nanti kalau saya kenapa-napa gimana, sampai dia mau keluar rumah aja dia sangat takut, pokoknya udah parno banget gitu kan. Nah itu kalau semacam itu, kalau misalnya dia sampai terganggu banget, sampai dia kecemasan, bahkan sampai yang terakhir itu waktu itu saya pada saat itu saya waktu itu sempat sakit kan, kemudian kayaknya sih sakit DB, cuma saya nggak ke dokter terus. Nah dia sampai sudah janji konseling nggak bisa, dia aja sampai cemas karena tidak bisa konseling lanjutan. Nah itu kalau kayak gitu-gitu kan berarti dia udah nggak bisa mengatasi dirinya, sehingga dia butuh bantuan profesional. Dia sampai tergantung pada orang lain, berarti dia butuh bantuan profesional. Ya jadi intinya kalau misalnya dia masih bisa mengatasi dirinya, sedih itu kan, dia sedih, oke lah, ketika sedih dia terus bisa memaknai satu kesedihan itu, dan kemudian dia bisa untuk selanjutnya dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya, ya berarti itu dia udah nggak ada masalah lah. Tapi ketika dia kemudian sedih, kemudian jadi nggak ngapa-ngapain, atau bahkan jadi nggak punya, itu tadi yang sudah mengarah ke indikasi depresi ya, jadi ada perasaan tertekan, kemudian dia sampai nggak ada minat untuk melakukan apapun, bahkan terus kemudian sampai insomnia segala macam. Nah disitulah dia butuh bantuan profesional karena dia tidak bisa membantu dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau dia masih bisa bantu dirinya sendiri sih apa-apalah, nggak perlu bantuan profesional. Gitu loh. Ya semoga menjawab ya Mbak Kris. Semoga menjawab ya Mbak Rahma. Oh iya, Mbak Kristi, kalau misalnya nih, misalnya kita di dalam keluarga terus kita merasakan kesedihan karena tidak bisa menjenguk orang tua di kampung halaman. Misalnya kita ada dalam keluarga inti nih. Kalau kita boleh nggak sih mengkomunikasikan bahwa kita itu merasa sedih sekarang? Maksudnya menyampaikan, atau memang sebenarnya kesedihan itu sesuatu yang ya sebaiknya cukup saya yang tahu, cukup saya yang handle, bagaimana saya memikirkan pilihan-pilihan yang terbaik supaya saya tetap berdaya, dan seperti apa ya Mbak ya? Oke, sekarang gini, sebetulnya yang tahu adalah dirinya sendiri. Dia merasa perlu nggak orang lain tahu atau memahami kondisinya. Tapi kalau misalnya kita mengutarakan perasaan, sebetulnya itu nggak ada yang salah ya. Artinya emosi yang kita rasakan itu tidak ada yang salah. Jadi kita mau mengutarakan kesedihan, kemarahan, itu sebetulnya nggak ada yang salah. Yang kenapa tidak bisa diterima orang? Yang tidak bisa diterima orang adalah cara dia melakukannya. Misalnya gini,
Misalnya, aduh aku sedih nih karena aku nggak bisa pulang kampung nih, misalnya gitu kan. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia sedih, aduh nah aku jadi sedih nih, misalnya nggak bisa pulang kampung gara-gara ini, dia marah-marah gitu kan. Nah, itu yang membuat orang jadi nggak tenang. Ini kenapa sih kok kesedihan aja sampai kayak begini gitu kan? Atau misalnya kalau misalnya marah, ya nggak, aku marah nih sama kamu nih karena begini begini begini, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia, aku marah nih, aku sekarang lagi marah, terus kemudian sampai marah-marahin orangnya, sampai kemudian mengkritik orangnya terus segala macam, nah disitulah yang mungkin tidak bisa diterima oleh orang gitu kan. Nah jadi sebetulnya yang masalah itu bukan masalah emosinya, tapi yang masalah itu adalah cara mengungkapkan atau perilaku di dalam mengungkapkannya. Kalau misalnya dia mengungkapkan kesedihan, tapi dengan cara yang wajar, ya nggak ada masalah juga. Misalnya, aduh, aku sedih banget nih, karena aku nggak bisa pulang kampung, padahal aku kangen banget, aku pengen banget ketemu, misalnya ketemu papa mama, jadi gimana dong sebaiknya, misalnya gitu. Ya itu kan nggak ada masalah kan, ya kan? Iya. Iya. Sedih, terus sampai nangis-nangis, sampai orang tuanya jadi bingung, aduh gimana nih, gitu kan, aduh gimana nih, aduh sedih nih, malah jadi kepikiran gitu kan, malah jadi bikin sedih orang karena perilakunya yang nggak sesuai gitu kan, nggak tepat. Nah itulah yang menjadi satu masalah gitu loh. Oke, kita coba Oke, ada pertanyaan lagi ya Mbak ya. Dari Mbak Green. Ketika sedih, tiap orang berbeda-beda cara menghadapinya. Bentar. Nah, bagaimana agar kita tidak judgmental terhadap cara tiap orang dalam menghadapi kesedihannya? Oke, ya. Jadi betul, ketika sedih kan tiap orang itu kan berbeda-beda ya cara menghadapinya. Nah, jadi sebetulnya kita pahami saja, kalau kita punya teman seperti itu, kita pahami aja, oh caranya dalam menghadapi kesedihan seperti itu. Mungkin ada orang yang bisa mengutarakan emosinya dengan cara yang tadi, yang dengan cara yang proper, dengan cara yang tepat. Tapi ada juga yang tidak bisa mengutarakan emosinya, bisa jadi karena habit di masa lalu, atau misalnya dia modeling dari orang tuanya, atau pola pengasuhannya, dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kita paham dia tipe orang yang seperti apa ketika memiliki satu emosi. Ada yang dia sedih, dia marah-marah, ada yang kayak gitu. Atau misalnya dia sedih, kemudian dia ngumpul di kamar sepanjang hari, ya kita perlu menghargai bahwa orang itu punya respon yang berbeda-beda terhadap satu situasi. Nah, jadi kalau misalnya supaya kita nggak judgmental, ya kita memahami orang itu, memang orang itu cara mengatasi kesedihannya seperti itu. Bisa jadi karena memang habitnya, atau misalnya itu tadi pola perilaku yang dia lihat selama ini dari orang tuanya, ya memang seperti itu. Jadi kita pahami aja. Kalau memang dia butuh bantuan kita, nah kita bisa memberikan respon atau memberikan satu masukan, memberikan cara. Tapi kalau enggak, ya sudah, berarti memang dia memilih untuk mengekspresikan kesedihannya seperti itu. Yang penting sih kalau misalnya selama dia nggak mengganggu, ya kita pahami aja bahwa memang respon orang berbeda-beda, memang dia mengalami mengekspresikan kesedihannya seperti itu. Dengan kita memahami orang itu unik, kita nggak akan judgmental juga, karena ya kita tahu bahwa ya orang itu unik, ya sudah kita terima aja bahwa dia mengekspresikan kesedihannya seperti itu, gitu. Jadi ya karena kan tidak semua orang sama ya orang itu unik. Ya, jadi kita menghargai aja bahwa ada hal-hal yang memang mungkin tidak sama dengan kita, atau tidak sesuai dengan kebiasaan orang dalam mengekspresikan kesedihan atau kemarahan. Ya sudah, yang penting kita paham itu dan bisa menerima perilakunya dia. Bukan ini, menerima itu artinya bukan tentu menyetujui ya. Jadi kalau saya menerima orang itu, belum tentu saya menyetujui perilakunya. Tapi karena saya menghormati dia, saya menerima. Jadi misalnya kayak saya memaafkan, nah contoh kita memaafkan orang, bukan berarti saya menyetujui perilakunya, tapi memaafkan itu ya supaya saya lebih sehat,
ya saya lebih sehat dan saya juga menghormati dia sebagai pribadi. Karena kalau kita nggak suka sama orang itu bukan nggak suka dengan orangnya, tapi kita nggak suka dengan perilakunya. Kita harus bedakan itu ya. Bedakan itu, kita harus bedakan antara orang dan perilakunya. Di situasi lain bisa terjadi orang itu tidak melakukan itu tadi ya, misalnya di situasi lain kalau dia marah atau dia sedih atau dia punya emosi tertentu dia nggak begitu, tapi di dalam kasus ini nih karena dia sangat frustrasi nih, misalnya dia nggak bisa pulang kampung, dia kesedihannya jadi kayak kalau misalnya dia lagi sedih itu kayaknya dia marah-marah. Nah itu kita pahami aja bahwa di perilaku itu mungkin kita nggak setuju, tapi itulah cara dia mengekspresikan kesedihannya saking dia frustrasinya misalnya gitu. Ya udah kita pahami aja, kita terima aja bahwa oh dia seperti itu cara mengekspresikan kesedihannya gitu. Seperti itu Mbak Zamzam. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada kita menghadapi orang yang mengalami misalnya kesedihan, namun wujud kesedihannya itu dalam bentuk emosi marah misalnya. Artinya pertama yang dilakukan adalah penerimaan dulu ya terhadap orangnya. Namun ya terhadap perilakunya sebetulnya. Terhadap perilakunya kita cermati sebetulnya adalah ya artinya gini, kita menerima keseluruhannya gitu kan dan memahami bahwa ada perilaku seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi kan emosi itu kan ada di dalam ya dirasakan, tapi kita tahu bahwa ada emosi itu muncul kan karena dari perilaku kan. Ya kan? Dari perilakunya kan, misalnya sedih perilakunya menangis. Nah, berarti kan kita tahu bahwa oh dia menangis nih, mungkin dia lagi sedih gitu kan. Berarti kan kita pahami keseluruhan orang itu dan kita lihat bahwa kita pahami aja perilakunya dia seperti itu pada saat situasi seperti ini gitu. Jadi kalau kita misalnya tadi ya misalnya kita nggak suka sama orang, jangan sampai kebalik juga. Saya judgement, jangan sampai kebalik juga bahwa kita membenci keseluruhan orang itu, nggak bisa begitu juga karena di satu situasi mungkin orang itu oke aja, cuma di situasi ini orang itu kayak nyebelin ya, walaupun kita kan nggak mau judgmental ya, tapi jadi tampak nyebelin ya itu karena perilakunya bukan karena orangnya secara keseluruhan gitu. Seperti itu Mbak Zamzam. Oke. Oke, tadi kalau misalnya adiknya gitu gimana? Sedih gitu nggak, nangis nggak? Wah, nggak bisa bilang adiknya. Nah, mungkin ada lagi nggak? Kalau Mbak Zamzam adiknya sedih sampai nangis nggak bisa pulang? Enggak sih. Kebetulan adiknya laki-laki. Jadinya bukan tipe yang bakal mengekspresikan lewat nangis atau misalnya apa. Loh, kenapa? Enggak sih. Iya. Dia cuma bilang apa? Jadi nggak bisa pulang. Iya nggak bisa pulang. Ini lagi kerja gitu. Palingan gitu aja sih. Karena kalau sayanya ya? Mbak, kalau sayanya saya juga gitu sih, di belakang baru kayak sedih, tapi kalau lagi ngobrol berusaha tidak menunjukkan. Khawatirnya juga dianya juga kepikiran gitu. Iya. Oke, tapi kalau orang tua gimana? Tahu adiknya nggak pulang gimana? Orang tua gimana tahu adiknya Mbak Zamzam nggak pulang, gimana bisa menerima nggak? Orang tua tahu adiknya Mbak Zamzam. Kedengeran kok. Kedengeran kok. Orang tua kalau pada saat tahu adiknya nggak bisa pulang gimana tanggapannya? Oh ya. Jadi kalau orang tua sih responnya awalnya minta segera balik. Oh iya Mbak. Kalau orang tua awalnya minta coba kita undang lagi Mbak Kristia.
Halo Mbak, kok kenapa keputus ya? Kok keputus Iya, ya? maaf ya Mbak, tadi keputus. Oh ya udah, nggak apa-apa Oke. kita lanjutin. Oke, oke kita Oke. lanjutin lagi. Oke Mbak. Jadi gimana tadi pengalamannya? Oh, jadi respon orang tua pas tahu adik nggak bisa pulang, awalnya sempat minta segera balik. Jadi kan kalau di Makassar PSBB-nya itu agak lebih dulu di Jakarta dibandingkan Makassar. Jadi pengennya sih sebelum PSBB diterapin itu pengennya adik itu segera pulang karena WFH juga. Cuman Ade juga memberi pemahaman kalau misalnya nggak memungkinkan untuk pulang selain takut juga jadi carrier setibanya di rumah. Juga dia juga lagi ada kerja, maksudnya beberapa kali katanya juga diminta untuk tetap ke kantor. Jadinya seperti itu. Jadi palingan dihubungin aja lewat telepon sih. Oke, oke Mbak. Mbak, ini kan kayaknya waktunya kan nggak terlalu lama lagi ya? Ini berapa menit Iya, lagi iya. nih? Kayaknya sih 5 menit lah. Kurang Oke, lebih 5 sampai 10 menit lagi. nggak apa-apa Nah, karena tadi kan kita udah putus ya. Ini boleh nggak? Terus iya. saya masuk ke tips. Masuk Kenapa, ke Mbak? tips boleh nggak? Masuk ke tips. Oh, boleh, silakan. Iya, nah, Betul-betul. mungkin tips untuk mengatasi kesedihan di masa pandemik ini seperti apa ya, Mbak? Rangkum Oke. dari hal yang Nah, sudah kita. jadi ya dari perbincangan kita merangkum aja ya dari tips untuk mengurangi kesedihan saat tidak dapat pulang kampung pada saat Lebaran ya. Oke, yang pertama biar kesedihannya bisa berkurang. Yang pertama fokuskan pikiran ke hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat. Jadi hal-hal yang menyenangkan kan kita sebetulnya punya momen-momen yang menyenangkan dong ya. Momen-momen yang menyenangkan itu yang kita putar kembali di dalam pikiran kita. Jadi kita fokus ke hal-hal yang menyenangkan, ke hal-hal yang bermanfaat, ke hal-hal yang memberdayakan. Misalnya tadi, oh ya saya coba berarti karena memang saya nggak pulang, ya udah saya coba deh ada kegiatan memasak atau misalnya oh ada hal-hal yang nggak pernah saya lakukan dulu, misalnya saya jarang jarang melakukan aktivitas bersama keluarga, tapi ya udah sama keluarga inti misalnya, ya udah ini berarti ini saya sama keluarga inti. Atau misalnya kalau kalau misalnya sendirian gitu ya di Jakarta misalnya nggak bisa pulang mudik, ya udah berarti ini waktu saya untuk sendiri, betul-betul saya menyalami diri, saya lebih kusuk dalam beribadah pada bulan Ramadan, pada Lebaran. Ya saya bisa kalau mengingat momen-momen kebersamaan dengan keluarga nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu ada hal-hal yang menyenangkan bagi saya. Jangan sampai memikirnya kebalik, mikirin hal yang sedih. Aduh saya nggak bisa Lebaran barengan keluarga. Aduh saya sendirian di sini segala macam. Nah itu kan sebetulnya tinggal kita mau fokusnya kemana? Mau fokus ke yang menyenangkan dan memberdayakan, atau mau fokus ke kesedihan atau hal-hal yang tidak memberdayakan yang nggak bisa kita kontrol sama sekali gitu kan. Itu. Kemudian yang kedua adalah lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selain fokus pada membayangkan atau pikiran-pikiran hal yang menyenangkan. Yang kedua juga fokus
untuk pada kegiatan yang bermanfaat, apapun yang kira-kira bisa mengembangkan diri kita tuh apa, misalnya baca buku kek, baca buku tentang pengembangan diri kek, atau misalnya nonton di YouTube segala macam, ada hal-hal yang bisa kita lakukan kok sebetulnya kan, kalaupun memang kita nggak bisa pulang gitu kan, pulang kampung. Nah, kalau misalnya, kemudian yang ketiga, kalau memang sangat sedih, kangen gitu, ya bisa kita siasati dengan apa tadi, video call, kita dengan Zoom, atau kita WA segala macam, itu bisa sangat dilakukan gitu kan. Kemudian yang keempat, pada saat kita sedih, ya udah menerima semua kondisi itu, menerima emosi kesedihan kita, memang itu tidak bisa kita kontrol. Kita menerima, kemudian setelah kita menerima, kita memahami diri kita, menyelami, dan kita melakukan sesuatu yang memang bermanfaat. Jangan sampai kita terlarut di dalam kesedihan itu sehingga itu merugikan diri kita, gitu kan? Karena bisa terjadi ini adalah momen yang mungkin kita nggak bisa ulang lagi kan. Jadi ya sudahlah, nikmati aja sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol itu. Jadi terima semua emosi, semua keadaan ini, nikmati aja sesuatu hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Toh suatu saat ketika kita sudah di masa depan, kita melihat kembali di masa lalu, di masa ini, oh iya ya itu ya pengalaman saya ya, nggak bisa pulang kampung ya, itu benar-benar pengalaman saya, mungkin bisa terjadinya berapa ratus tahun lagi gitu kan. Jadi ya ini satu kondisi yang memang bisa terjadi langka gitu kan. Jadi dinikmati aja kondisi langka ini kan. Oke, kemudian yang kelima adalah melakukan yang namanya reframing. Reframing itu adalah memaknai ulang satu kondisi apapun. Misalnya satu kondisi yang tadi saya nggak bisa pulang, berarti kita memaknai, atau mungkin bahasa gampangnya adalah mengambil hikmah dari satu peristiwa atau satu kejadian yang memang tidak bisa kita rubah. Jadi hikmahnya di dalam masa pandemi ini, ketika kita nggak bisa pulang kampung pada saat Lebaran, hikmahnya apa sih? Oh, hikmahnya adalah saya lebih bisa introspeksi diri gitu kan, saya lebih bisa menghargai keluarga. Ternyata pada saat saya pulang kampung, kadang-kadang kalau sudah menjadi satu rutinitas, kita pulang aja gitu kan, terus kemudian di sana ya udah ketemu keluarga, maaf-maafan, tapi maaf-maafannya karena ritual aja gitu kan, bukan dari hati. Kadang-kadang kan begitu kan. Memang sih maaf-maafan judulnya, tapi kadang-kadang dari hati. Nah, tapi dengan momen seperti ini, karena memang kita berjauhan, bisa jadi kita lebih memaknai kembali ya, betul-betul ya saya selama ini mungkin punya juga salah sama orang tua, ya saya minta maafnya bisa dari hati karena memang saya sudah introspeksi gitu kan, udah introspeksi diri deh. Jadi kita bisa mengambil hikmah kan, ketika kita jauh dari orang tua, saya lebih tahu bahwa ternyata berat ya jauh dari orang tua, ternyata berat ya dalam situasi ini, tapi hikmahnya adalah saya lebih bersyukur bahwa ternyata saya bisa melewati ini, ternyata saya bisa lebih menghargai hubungan saya dengan orang tua saya ketika saya jauh, misalnya gitu, atau saya lebih menghargai waktu bersama keluarga saya ketika saya berada di dekat mereka gitu kan. Memang selama ini kalau saya di dekat mereka ya kayaknya biasa-biasa aja, tapi ketika ternyata memang sulit untuk bersama keluarga, ya jadi kita merasa bahwa momen ini adalah momen yang perlu disyukuri. Nanti ketika kita bisa bertemu dengan keluarga lagi, kita betul-betul bersyukur gitu kan. Nah, jadi ada hikmah-hikmah tertentu yang memang bisa kita dapatkan